Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Good morning, selamat pagi, salam sehat, kuat sejahtera dan sembuh total. Jiwa roh saudara, keluarga, dan ekonomi saudara. Pagi ini renungan dari hati Papa kita di surga. Saya ingin ambil, saudara boleh membacanya dari Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama. Di sana dikatakan pada zaman dahulu Allah berbicara kepada kita. Bagaimana Tuhan berbicara? Ya, kalau saudara yang mungkin selama ini berkata, saya ingin mendengar suara Tuhan. Saudara berkata, saya kok belum pernah ya mendengar suara Tuhan. Kalau mendengar kesaksian orang-orang yang Tuhan bicara pada saya, Tuhan bicara pada saya, saudara iri dan berkata, wow kok saya belum pernah dengar suara Tuhan ya. Tuhan kok nggak pernah bicara kepada saya. Nah, ayat ini berbicara kepada kita bahwa Tuhan berbicara pada masa-masa yang lalu, maksudnya dalam perjanjian lama, dari mulai kejadian sampai kemudian ke hari ini, Tuhan berbicara dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara. Bagaimana Tuhan berbicara pada zaman dahulu, pada zaman para nabi-nabi? Tuhan berbicara lewat penglihatan, vision, ya, mata rohani dibuka untuk melihat ke dalam dimensi roh, alam yang supernatural. Atau lewat mimpi ketika mereka tidur di malam hari, ya, atau mimpi juga bisa terjadi bahkan di siang hari, ya. Tuhan bisa berbicara secara audible pada kita. Tuhan berbicara lewat peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian. Tuhan berbicara dengan banyak cara kita lihat dalam perjanjian lama. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel umumnya lewat nabi-nabi. Nabi-nabi, para imam, hakim-hakim, orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan secara khusus untuk menjadi juru bicaranya Tuhan. Jadi wakilnya Tuhan. Ya. Nah, Tuhan bicara. Tuhan kita Tuhan yang selalu berbicara. Dia tidak pernah berhenti berbicara. Dalam perjanjian lama kita berbicara, dia utus nabi-nabi, dia utus hakim-hakim, imam-imam untuk memperingati umat, untuk memberikan arahan, memberikan petunjuk, memberitahu apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Supaya apa? Supaya umat yang melakukan perintah-perintah Tuhan hidup di dalam berkat. Tidak hidup di bawah kutuk, hidup dalam kepenuhan seluruh berkat-berkat Tuhan. Hidup penuh damai sejahtera, lepas dari ketakutan, hidup menang, tidak kalah. Tuhan berbicara terus-menerus. Tapi dalam Ibrani 1 ayatnya yang ke-1 dan 2 dikatakan di sana, tetapi pada zaman akhir ini, Tuhan berbicara kepada kita lewat anaknya. Siapa anaknya itu? Isa Al-Masih. Siapa Isa Al-Masih? Isa Al-Masih adalah kalimatullah, kalimatnya Tuhan atau firman Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan tetap berbicara hari ini, cuma dia berbicara dengan cara yang berbeda. Kalau dulu nabi, orang-orang khusus aja, ya, dan kita lihat nabi-nabi juga tidak sempurna, habib-habib juga tidak sempurna, kita lihat. Bahkan ada banyak yang mengklaim dirinya jadi habib. Nah, tapi hari ini pesan Natal buat kita di bulan Desember ini yang kita renungkan. Pada zaman akhir ini, Ibrani 1, ayat yang ke-1, dikatakan Tuhan berbicara. Allah berbicara kepada kita, tapi bukan lagi hanya melalui seperti pada zaman perjanjian lama, nabi-nabi dan orang-orang khusus ini, tapi hari ini, sejak kelahiran Isa Al-Masih, maka Tuhan berbicara, dia tidak mengutus nabi lagi, dia tidak mengutus orang-orang khusus tadi ini, tapi dia utus anaknya yang tunggal. Siapa? Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Dia adalah firman, dia adalah suara, dia adalah perkataan Tuhan sendiri, yang adalah Tuhan yang menjadi manusia yang bisa dilihat. Jadi hari ini, kalau saudara ingin mendengar suara Tuhan, cukup saudara mendengar suara Isa Al-Masih.
Kalau saudara ingin mendengar, melihat Tuhan, cukup saudara melihat Isa Al-Masih. Kalau saudara ingin mengetahui apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, suaranya Tuhan, perintahnya Tuhan, sederhana. Saudara dengarkan, saudara ikuti, saudara taati apa yang Isa Al-Masih, Tuhan Yesus Kristus katakan kepada kita. Maka saudara akan hidup dalam kepenuhan berkat, kepenuhan tujuan, rencana, potensi, dan destiny hidup saudara. Karena Yesus Kristus itu adalah kehendak Bapa bagi kita. Yesus Kristus itu adalah suara Tuhan. Suara Allah sendiri. Yang hari ini kita rayakan di bulan Desember ini. Jadi kalau saudara yang berkata, saya belum pernah dengar suara Tuhan, maka sebenarnya saat saudara baca Injil dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka saudara sebenarnya sedang mendengarkan suara Tuhan. Sedang membaca suara Tuhan. Saudara sedang melihat suara Tuhan itu. Dalam pribadi, kehidupan Isa Al-Masih, kehidupan Yesus Kristus. Karena itu baca Injil. Itu yang paling utama bagi saudara yang baru mengenal Tuhan, ingin dengar suara Tuhan. Baca Injil dari Matius sampai Yohanes. Dan saudara, ketika engkau baca, Tuhan sedang bicara pada saudara. Dan ketika saudara berdoa, maka saudara yang sedang berbicara kepada Tuhan. So, saudara, tiap hari kalau baca Injil, saudara sedang membaca suara Tuhan. Sedang mendengarkan suara Tuhan setiap hari. Nah, ingat ini, Yesus itu adalah suara Tuhan untuk saudara hari ini. Hidupnya, perintahnya, semua yang saudara baca dalam Injil itulah suara Bapa kita di surga untuk saudara. Karena zaman dulu dia berbicara lewat nabi-nabi, hakim-hakim, imam-imam, habib-habib. Tapi hari ini dia berbicara lewat Yesus Kristus. Dialah imam besar. Imam besar. Yang telah melintasi langit. Yang menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Jadi kalau hari ini ada yang mengaku dia adalah imam besar. Dia adalah habib. Maka itu adalah self-proclaim. Itu mengaku-ngaku sendiri, saudaraku. Karena sejak Yesus lahir ke dunia ini. Sudah tidak ada lagi nabi-nabi yang jadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Karena hanya Yesus Kristus, dia imam besar kita. Habib yang sejati, yang sempurna, tidak ada cacat celah. Hari ini mereka mengaku habib, kita sudah tahu apa yang terjadi di bangsa kita. Ia memprovokasi, mengintimidasi, dan menyebabkan kerusuhan dan keributan di mana-mana. Ya. Karena itu, hari ini, saudara telah mendengar suara Tuhan. Setiap hari sudah mendengar suara Tuhan. Kita hanya tidak mendengarkan, memperhatikan, dan mentaatinya. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Have a great day. Bye-bye.